Ya, kali ini kita masuk ke tutorial selanjutnya. Sebelumnya kita sudah membuat tentang login. Sekali ini kita akan membuat tentang master buku dan kategori. Langsung saja akses database-nya melalui localhost ppmadmin. Nah, kemudian nanti tambahkan sebuah table buku. Ya. Berikut ini atribut-atributnya. Nah, di sini buat tabel baru, tabel buku. Ada berapa jumlah atributnya? Ada 6 di sini. Tambahkan 6. Ya, ada ID buku. Kemudian kode buku, judul buku, deskripsi buku, jumlah, dan kategori buku. Jadi hapus spasi di belakangnya ya. Tidak ada boleh spasi di dalam table. Nah, di sini ID buku tipe datanya kita lihat. Di sini integer, primary dan auto increment. Integer, primary key dan auto increment. Kemudian kode buku varchar. Kemudian kita buat unique. Kemudian judul buku varchar juga. Panjangnya ini kode buku panjangnya 10 saja ya. Kemudian judul buku 255. Deskripsi buku itu tipe datanya teks ya, teks. Kemudian jumlah buku itu integer. Kategori buku itu integer juga. Jadi nanti kategori buku ini berhubungan dengan ID kategori ya. Jadi di sini nilainya integer. Nah, kemudian untuk kategori buku ini kita jadikan indeks ya. Nah, setelah itu kita simpan. Berarti kita sudah mempunyai satu tabel buku. Kemudian kita coba tambahkan satu tabel lagi, tabel kategori. Nah, nilainya di sini ada 2 ya, jumlah kolomnya. Nah, kita buat ID kategori, kemudian nama kategori. Nama kategori itu varchar, panjangnya kita buat 50 saja. ID kategori integer dan primary key untuk ID kategori dan auto increment. Untuk nama kategori buat unique ya. Jadi tidak ada kategori yang sama namanya. Kita simpan. Nah, berarti kita sudah menambahkan 2 tabel. Lalu masing-masing tabel ini kita buat CRUD-nya, create, read, update, dan delete. Buka kembali text editornya dan silakan buat folder baru supaya lebih terstruktur ya. Misalnya saya buat di sini buku. Nah, berarti saya di dalam folder buku ini hanya mengakses tentang tabel buku. Nah, di buku ini saya tambahkan file baru namanya insert, artinya untuk menambahkan buku. Jadi halamannya insert. Nama halamannya boleh yang lain, tapi ingat jangan pakai spasi. Pakai, kalau mau dipisah pakai underscore. Ya, dibuka insert. Nah, di sini saya tambahkan insert data buku. Ya, insert data buku. Nah, perlu diketahui karena buku ini nantinya akan diisi dengan kategori buku. Jadi terlebih dahulu kita harus membuat data kategori. Kenapa? Karena nanti buku pasti memiliki kategori. Nah, jadi kita buat juga di sini folder baru kategori. Nah, lalu kita buat file baru insert.php. Nah, di sini saya buat insert data kategori. Langsung saja kita insert. Jadi karena kategori ini tidak membutuhkan data dari tabel lain, maka itu yang terlebih dahulu kita buat. ID-nya kita hapus, nama kategori kita ganti menjadi nama kategori.
klik OK. Nah, berarti kita sudah membuat insertnya. Nah, bisa saja di dalam halaman ini kita tambahkan daftar kategori ya. Langsung kita buat tampil datanya di sini ya. Buat record set namanya RS kategori. Kita ambil koneksinya, kemudian menuju tabel kategori. Ya, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita klik dynamic table, pilih tampilkan semua record. Ya, di sini kemudian kita bisa rapikan menjadi nomor dan nama kategori. Dan nomor ini ingat kita hanya buat pakai perulangan saja. Jadi ini kita ganti jadi nomor sama dengan 1. Lalu di sini nomor plus. Jangan lupa untuk menghapus MySQL free result ini ya. Simpan. Oke. Nah, lalu kita coba jalankan. Misalnya kategori pertama yaitu pemrograman desktop. Oke, sudah kita tambahkan. Kemudian pemrograman web. Kemudian science ya, science. Kemudian fiksi. Nah, ini daftar nama kategori untuk buku. Dan jangan lupa nanti sini kita tambahkan edit dan delete-nya. Ya, kita tambahkan sebuah kolom lagi. Ini saya buat edit, lalu saya tambahkan lagi hapus. Nah, di sini saya buat file baru edit.php. Edit atau update data kategori. Ya, kita butuh sumber datanya. Kita buat record set kategori, lalu merujuk ke tabel kategori, filternya ID kategori ya, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita klik yang bagian record update form wizard, pilih koneksinya. Yang kita update itu adalah tabel kategori, ID-nya kita hapus, ini kita ganti jadi nama kategori. Klik OK. Nah, berarti kita sudah membuat update ya. Nah, di sini jangan lupa kita tambahkan kembali. Ya, kembali ini saya blok, beri linknya di sini. Kembali kemana? Kembali ke kategori insert.php. Karena dia satu folder, maka kategorinya kita hilangkan ke insert.php. Nah, ayo kita coba. Sekarang edit ini saya berikan link, saya klik kanan, kemudian backlink ke kategori, edit, parameternya ID kategori. Untuk nilainya kita ambil dari record set kategori. Ini OK, klik OK, simpan. Dan ini saya coba refresh ya. Ini edit. Nah, edit fiksi menjadi resep misal. Oke. Update, coba kembali. Ya, sudah kembali seperti ini. Berarti editnya sudah berubah ya. Selanjutnya saya akan coba buat hapus. Ya, di sini saya tambahkan halaman baru. Namanya hapus.php.
data berhasil dihapus. Kembali ini akan mengarah ke insert lagi ya, insert titik PHP. Nah, oke. Nah, sekarang kita buat function untuk menghapusnya. Pilih URL parameternya, boleh langsung primary key aja boleh ya, pakai URL saja. Kemudian koneksi, kita pilih kategori, ini ID kategori, kita copy kemari ya. Sudah, klik OK. Nah, kemudian kita pasang linknya di sini. Apabila diklik hapus, maka dia akan mengarah ke hapus titik PHP. Klik kanan, make link, hapus, atur parameternya. Oke, berarti kita sudah tambahkan linknya. Kita bisa refresh. Saya coba hapus misalnya science. Nah, hapus kategori, ID ketiga yang dihapusnya. Data berhasil dihapus, kembali. Ya. Tadi kan nomornya nomor 4, tapi ID-nya ID 3 gitu. Jadi kita tidak berpatokan pada nomor, tapi berpatokan pada ID. Oke, untuk kategori sudah kita buat. Sekarang kita bisa beralih ke buku tadi ya. Ini saya tutup saja. Nah, sekarang ini kembali ke buku. Nah, insert data buku ini saya tutup aja ya. Saya tutup seperti ini. Nah, karena nanti kita membutuhkan data dari kategori, kita buat di sini record set yang menampung data kategori ya. Ya, di sini ada kategori. Klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan data buku. ID buku kita hapus. Nah, di sini kita buat kode buku. Kemudian di sini judul. Ini deskripsi. Untuk deskripsi itu displaynya text area, jumlah buku, kategori buku. Nah, di sini kategori buku ini ia akan menyimpan data yang ada dari tabel kategori. Nah, kita pilih menu. Lalu kita klik menu properties. Dan di sini kita tambahkan data yang ada dalam menu dari database. Nah, kita ambil datanya dari record set kategori yang sebelumnya kita sudah buat. Kemudian ini label untuk menampilkan yang ada pada browser kita, sedangkan values ini adalah untuk nilai yang akan disimpan nantinya. Yang disimpan itu yang dibacanya adalah ID kategori. Itu mengapa tadi di sini sebelumnya tipe datanya integer. Karena di kategori itu tipe datanya adalah integer, ya. Maka sini fokus untuk value itu adalah ID, untuk yang ditampilkan adalah nama. Setelah klik OK. Kemudian klik OK lagi. Nah, inilah hasilnya ya. Ini hasilnya. Saya coba rapikan. Lalu saya simpan dan saya coba langsung tampilkan saja datanya. Record set. Kemudian tampilkan data buku ya. Jadi begitu data berhasil ditambah dia langsung tampil gitu. Nah, yang kita ingin tampilkan semua saja. Klik OK. Lalu kita coba ketik di sini daftar buku. Klik dynamic table. Nah, tampilkan data itu berapa? Semuanya atau 10? Nah, saya tampilkan cukup 10 saja. Jadi nanti pertama kali data ditampilkan, diakses, dia hanya menampilkan 10.
Jadi tidak terlalu berat apabila datanya sampai ratusan gitu ya. Fokusnya yang ditampilkan itu data dari mana kan gitu. Dari RS buku ya. Klik OK. Ya, berarti untuk buku sudah kita tampilkan. Kita coba ubah di sini nomor, kode, judul, deskripsi, jumlah, kategori. Lalu kita coba lihat, jalankan ya. Di sini ya belum ada data bukunya. Nah, bagaimana nanti kalau datanya belum ada, yang muncul tidak seperti ini, tapi yang muncul data belum ada gitu. Nah, caranya itu kita bisa ke kode ya. Ini kita blok dulu ini, boleh ke kode. Nah, di sini kita bisa tambahkan kode berikut ini. PHP, lalu kita berikan kondisi percabangan if ya. Jika ada data buku, berarti tampillah tabel buku ini. Ya. Nah, untuk mengecek data buku itu ada atau tidak, kita bisa ambil dari variabel ini ya. Total buku ini, total arus buku. Kita bisa letakkan di sini. Jika total arus buku lebih dari 0, artinya kalau lebih dari 0 itu kan ada gitu, walaupun 1 gitu. Tapi kalau dia 0, maka data tidak ada gitu ya. Oke, ini kita buka kondisinya. Oke, setelah tabel ini kita ketikkan, buka kurung kurawal, else, selain itu, artinya selain dari di atas 0, berarti 0 ya, maka apa kan gitu ya. Maka kita tampilkan echo data buku belum ada. Nah, seperti ini. Kita coba hapus aja ini MySQL Free Result ini. Nah, kita kembali ke halaman insert buku ini, kita refresh. Ya, data buku belum ada. Nah, kita coba tambahkan, misalnya B001. Judulnya belajar PHP. Deskripsinya boleh sembarangan aja ya. Ini adalah buku pemrograman. Jumlah bukunya untuk PHP itu ada misalnya 8. Kategorinya pemrograman web. Nah, gitu, kita klik insert. Nah, karena sudah ada bukunya, maka tampil di sini. Ya kan? Nah, ingat ini kategori masih 2 di sini. Ya, seharusnya yang muncul yang sesuai kita input tadi apa? Pemrograman web. Nah, jadi nanti di sini kita akan belajar tentang relasi ya, relasi antar satu tabel dengan tabel yang lain. Kita coba tambahkan buku yang kedua. Belajar Visual Basic tentang seperti itu. Jumlahnya 5. Pilih pemrograman desktop. Nah, seperti ini ya. Saya contohkan 2 saja. Kita akan coba mengganti nilai 2 ini. Nah, lihat nih, nilai kategori 2. 2 itu kan kalau dari tabel kategori itu kan 2 namanya pemrograman web. Ya, seharusnya yang dimunculkan di sini itu adalah pemrograman web. Sedangkan 1 ini adalah pemrograman desktop. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Kita fokus ke halaman insert ini tadi ya, insert buku. Nah, ini kan RS buku, kategori buku ya, diambil dari tabel buku, kemudian nama filenya kategori buku. Ya, dia persis mengambil dari buku ini.
Nah ini dia mutlak menampilkan semuanya tentang dari tabel buku. Jadi di sini 2 maka di sini 2 ya. Di sini 1 maka 1 ya. Tapi bagaimana nanti yang kita simpan 2 tapi yang ditampilkan itu adalah nama buku tadi, nama kategori tadi. Nah, caranya ya kita ke insert buku ini, kita fokus ke kode. Ya, di kode ini kita cek ya bagian buku. Nih. Ya, ini tadi kita buat record set buku ya. Record set buku ini kita bisa tambahkan, ingat kodenya ya, inner join atau join saja juga boleh ya. Kita hubungkan dengan tabel kategori on ya. On ini artinya field apa saja yang mau kita cocokkan gitu. Nah, kita mulai dari tabel buku itu ada kategori ya. Kita mulai dari primary foreign key-nya atau kunci tamunya. Ya, kita buat di sini kategori buku sama dengan ID kategori. Nah, di sini kategori buku ini kan merujuk kemari ya. Nah, kategori buku ini itu adalah kunci tamu. Kenapa? Karena di dalam buku, tabel buku itu primary key-nya itu ID buku. Gitu. Jadi kita fokus dulu pertama dari kunci tamunya, kategori. Kemudian setelah itu kunci utama atau primary key merujuk dari tabel kategori. Nah, seperti ini ya. Kita simpan. Udah cukup ini aja. Kemudian ke desain ini ya, ke desain. Nah, di sini ini kan kategori buku nih. Kita ubah menjadi nama kategori. Nah, nama kategori ini diambil dari mana? Itu diambil dari tabel kategori, nama kategori. Nah, gitu ya. Udah, setelah itu kita bisa refresh ya di sini. Nah, bisa lihat kan? Ini pemrograman web dan ini pemrograman desktop. Nah, kalau saya tambahkan misalnya tentang buku masakan ya. B003 judul tentang membuat kue. Nah, tips membuat kue. Jumlah bukunya ada 5. Kita pilih resep. Nah, dia langsung kemari resep gitu. Nah, ini kan untuk memasukkan buku dan menampilkan buku. Nah, bagaimana pula kalau kita mengedit datanya? Apakah yang muncul nanti angka atau tulisan juga seperti ini? Ya, harapan kita pasti tulisan juga, walaupun nanti yang disimpannya adalah angka kan gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke update data buku. Nah, berarti di sini saya tambahkan nanti 2 kolom lagi, edit dan hapus. Di desain ini saya tambahkan 1 kolom untuk edit, kemudian saya tambahkan lagi untuk hapus. Sudah seperti ini. Saya ke folder buku, saya klik kanan di sini, edit. Ya. Update data buku. Nah, ingat, karena kita masih menggunakan data dari kategori, maka kita buat record set kategori. Nah, ini kan edit. Karena kategori itu ingin ditampilkan semua, maka filternya nggak perlu. Kenapa? Yang mau kita edit itu data buku, bukan data kategori. Tapi di buku itu kita butuh data kategori. Nah, ini biarkan aja seperti ini, klik OK. Nah, selanjutnya kita tambah lagi record set. Record set
buku. Nah, ini yang kita berikan filternya nanti ya. Tabel buku. Filternya kita pilih ID buku. Kenapa? Karena kita ingin mengubah data buku tertentu kan gitu. Nah, klik OK. Oke, sudah ada 2 record set di sini ya. Ada dua record set kita tambahkan. Nah, sekarang kita fokus ke editnya, record update from Richard. Oke. Kita pilih koneksi. Kita edit tabel buku. Karena ingat ya, kita berada di buku ya. Nah, kita pilih record setnya, kita pilih record setnya buku. Nah, ini unique key-nya tetap ID buku, tetap. ID buku kita hapus. Nah, kode buku kita buat di sini kode buku. Judul, deskripsi. Nah, deskripsi kita ganti menjadi text area. Kemudian jumlah buku. Nah, sekarang ini fokus ke kategori buku ini ya. Kategori buku ini kita pilih menu juga, menu, klik properties. Nah, ini kan ada nilainya di sini ya, ada nilainya ya, biarkan saja nilai itu ya, karena kita fokus ke bagian update kategori. Nah, kita pilih di isi menu itu dari database, kita ambil datanya, kemudian kita ambil record set tabel dari kategori, kemudian ditampilkan itu nama, yang disimpan itu adalah ID. Nah, cocok. Nah, ini biarkan saja seperti ini, biarkan seperti ini. Karena apa? Karena dia merujuk ke tabel buku di mana kategori buku gitu ya. Ini biarkan saja seperti ini, klik OK. Oke, sudah. Kemudian klik OK. Nah, ya. Ini saya coba rapikan. Nah, di sini kita tambahkan kembali ya. Jadi kalau diklik kembali maka dia ke insert. Oke, kita coba ya. Kita coba untuk insertnya. Kita tambahkan linknya. Klik kanan, make link. Kemudian pergi ke buku, edit ya, parameternya ID buku, nilainya diambil dari mana ya, dari buku. Kenapa? Karena yang buku yang mau kita edit gitu. Klik OK. Sudah. Sekarang saya coba refresh. Nah, saya coba mau edit resep ini. Nah, ini yang muncul adalah resep, langsung kan di sini, langsung resep. Kenapa? Karena nilai dari buku ini itu nilainya 4. Nah, makanya munculkan langsung ke 4 di sini. 4 itu apa? Resep. Coba saya kembali. Saya ke pemrograman web, edit. Nah, di sini tampil pemrograman web. Ya, fokusnya di sini. Oke. Saya coba ganti misalnya untuk ke resep tadi. Tips membuat kue bolu ya. Tips membuat kue bolu gitu. Sudah? Update. Kembali. Ya, sudah ada. Nah, untuk hapusnya ya sama saja. Kita buat di sini halaman baru, namanya hapus. Di sini saya buat data berhasil dihapus. Kembali. Nah, kembali ini ke buku ya. Insert.php. Sudah, kemudian berikan function untuk menghapusnya. Buku, oke. Copy. Sudah seperti ini. Kemudian untuk linknya, di kanan make link, ke buku hapus.
atur parameternya ID buku. ID buku, klik OK, klik OK. Nah, ini saya coba refresh. Saya coba hapus yang reset. Data berhasil dihapus kembali. Nah, gitu. Demikian bagaimana cara membuat tabel data buku beserta hubungannya dengan kategori dan menampilkannya relasi antar satu tabel dengan tabel yang lain, ya, menggunakan inner join. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.